Bu, apakah memang seperti itu aturannya? Karena kalau di kami, kalau di industri biasanya bisa atau tidak bisa, gitu aja. Tidak ada kriteria setengah bisa, bisa atau hasil akhirnya tetap Pak kondisinya. jadi kompeten dan ada kompeten. itu. Hasil akhirnya tetap Gitu. dua kondisi, kompeten dan belum kompeten. Itu yang maksud saya gitu. Ya udah kalau memang seperti itu Hasil akhirnya tetap kompeten. karena yang dituntut bisa dan tidak bisa, gitu aja. Apa namanya? Accepted, denied, gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu pikir dari saya. Mungkin butuh tanggapannya, kalau ada yang salah mau Silakan Bapak Ibu, kita beri dulu untuk Luar biasa. Kalau soal lanjut, saya samain aja karena buru-buru biar cepat. Gambaran kayaknya statusnya berubah, cuma kayak saya samain aja. Buatlah rangkaian logik menggunakan IC digital berdasarkan gambar tersebut. Seharusnya saya emang bentuknya di foto atau bagaimana, cuman saya buat panduan penilaiannya saja. Dapat skor 3 jika peserta didik dapat membuat rangkaian logik menggunakan IC digital dengan rapi sesuai gambar yang diberikan. Rapi dan sesuai gambar. Saya skor 2, peserta didik dapat membuat rangkaian logik menggunakan IC digital sesuai gambar, hanya sesuai saja. Terus yang dapat poin 1, jika peserta didik tidak dapat membuat rangkaian logik, tidak dapat, ya tidak bisa. Nah, ada sini untuk satu soal yang meraih cara bersamaan. Prinsip kerja ini sesuai dengan prinsip kerja gerbang logik jenis apa? Jadi saya buat soal seperti ini, jawabannya N dan jawabannya sini. Sama indikatornya tadi sama, ini seharusnya nggak usah ditulis lagi, cuma tadi karena copy paste saya tulis. Nah, saya pakai video pembelajarannya setelah melaksanakan pembelajaran dengan model inquiry terbimbing. Saya pakai ini inquiry terbimbing. Peserta didik dapat ini sama, tinggal hampir di copy di atas, saya taruh lagi di sini. Cuma ditambahin dengan tepat, dengan benar, sesuai contoh karena dia replikasi berarti cuma nyontok doang. Terus ini dengan baik. Lanjut materinya, pendekatan saintifik, model pembelajaran inquiry terbimbing, ada diskusi, praktek, dan penugasan. di strategi pembelajaran apa itu? Ada pendekatan pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saya pakai inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu kita menemukan sendiri. Cuman awalnya kita bimbing dulu, terus mereka dikasih praktek. Nah, kita kasih contoh dulu, mereka kemudian praktek, terus menemukan sendiri loh kelanjutannya. Intinya kayaknya seperti itu. Terus ini pembukaannya biasa, tadarus, terus kehidupan sehari-hari, mengkaitkan, kita kasih semangat dulu, motivasi, lanjut nah ini ada model-model sintaksnya, orientasi masalah hanya saya taruh di sini. Terus saya bentuk kelompok, mungkin nanti bagaimana menyampaikannya biar bisa ada kegiatan mengamati yang saya berikan di sini. Terus mengumpulkan data melalui verifikasi dan mengumpulkan data melalui eksperimen. Ini tinggal diambil dari yang tadi di sini. Nah, ini yang dua ini saya ambil masukin sini. Mengidentifikasi masuk di menanyanya di sini. Yang sintaks pertamanya cara taruh pakai ini, sintaks selanjutnya saya pakai yang ini, dipakai di dua sintaks di sininya, dipakai. Harus kasih contoh, mereka mempraktekkan. Secara teorinya gambarnya saja dipraktekkan ke prakteknya. Ini saatnya dua pertemuan nih. Ini masih teorinya, ketika di sini udah mulai praktek. Nah ini sama di copy yang dari atas tadi, mereka mencoba membuat rangkaian kombinasionalnya. Ini mereka sudah mulai mencoba menalar bagaimana kalau pakai rangkaian kombinasional tapi pakai gerbang logika. Nah di sini baru terakhir inquiry merupakan prinsip kerja gerbang logik
sekali. Dan materi selanjutnya masih belum servis. Terus untuk membaca materi tentang bentuk servis, medianya laptop, PowerPoint, presentasi paper, tulis, dan ada yang belum saya tulis lagi di sini sebenarnya perangkat-perangkatnya kayak IC, terus papan sini juga belum tulis di sini lupaan ya. Ini dari sininya terus isi-isi. PK temannya, pasangannya disajikan gambar simbol gerbang logik peserta didik mampu menjelaskan sifat gerbang logik. Ini saya nggak buat soalnya jam 3 dulu saya buat soalnya gampangan. Disajikan aplikasi pada kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan prinsip kerja gerbang logik yang digunakan pada sistem tersebut. Penerapan. Lanjut, indikator soal nomor 3, membangun rangkaian. Disajikan gambar rangkaian logik, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan notasi rangkaian logik berdasarkan prinsip kerja gerbang logik. Ini nanti ada soalnya. Ini saya buat esai uraian. Kalau ini saya buat pilihan ganda, contoh pilihan ganda. Terus yang ini karena dia 4 konsepnya digunakan di IC digital dan konsepnya digunakan pakai rangkaian sama. Lanjut, untuk problem solvingnya, rangkaiannya kita tingkatkan, kesulitannya menggunakan rangkaian kombinasional. Walaupun masih sama-sama gerbang logik, cuman kompleksitasnya lebih tinggi. Saya masuk ke konkret ya, konkret soalnya di fisiknya bisa dilihat nanti rangkaian hasilnya. Membuat rangkaian logik berdasarkan prinsip kerja dan sifat logik gerbang logik. Saya buat, diturunkan, mereplikasi, berarti ada yang rangkaian tidak ada, diulang dulu bagaimana cara mereka niru. Terus kemudian kalau tingkatnya dinaikkan dikit, menerapkan dengan rangkaian yang berbeda, mereka harus membuat sendiri. Ini materinya cuma hanya gerbang logik dan tabel kebenaran dari gerbang logik tersebut. Untuk transfer knowledge-nya yang akan saya berikan itu macam-macam gerbang logik apa aja, terus mengidentifikasi tabel kebenaran untuk setiap gerbang logiknya itu apa. Saya coba menampilkan hasil otak-atik saya. Saya ambil mata pelajaran saya mengajarnya elektronika dan controller, jurusan EPU. Dia di saya ambil KD 3.4 dan 4.4 sepasang karena kata Bu Dewi KD aja berpasangan, masa kita nggak pasang. Oh saya ya. Oh, udah pasangan Pak, apa lagi? Oke, Pak Budi. pasang doang. Oke, sip, kita lanjut aja. Saya pakai KD-nya ini menerapkan rangkaian logik berdasarkan prinsip kerja sifat logik gerbang logik. Dari sananya udah logiknya 2 kali. Kurang gede. Oke. Ini saya. Nah, sip. Oke, menerapkan rangkaian logik ini di area pengetahuan ya atau kognitif. Saya bagi ada 3 IPK. Kalau dia menerapkan awalnya di KD-nya itu C3, di IPK-nya saya sedikit turunkan ada 2 C2, sifat logik sama prinsip kerjanya saya pisah. Di situ terus kemudian ada IPK-nya lagi membangun. Jadi menerapkan mungkin setara dengan membangun. Kemudian untuk KD 4.10-nya, salah ini. Maaf ini bukan 3.4, 3.10. Gede kayaknya. Sekarang gede ya? Ya. Di ini Pak, di